Selamat datang di channel YouTube saya, Gimun. Bila konten video saya ini bermanfaat, silahkan tekan tombol berikut agar mendapatkan informasi-informasi berikutnya. Oke? Next. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang senyawa hidrokarbon dalam subtema pengelompokan atau klasifikasi senyawa hidrokarbon. Tentang pengertian senyawa hidrokarbon telah kita bicarakan bersama pada bagian pertama, bahwa senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang hanya tersusun atas unsur hidrogen dan karbon saja. Nah, berdasarkan rantai karbonnya, maka senyawa hidrokarbon ini dibedakan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah senyawa hidrokarbon alifatik. Kita sudah belajar rantai C-nya terbuka. Dan yang kedua senyawa hidrokarbon siklik apabila rantai karbonnya tertutup. Nah, yang senyawa hidrokarbon alifatik dengan rantai terbuka ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama hidrokarbon alifatik jenuh. Ingat, alifatik itu rantai terbuka, jenuh berarti ikatan tunggal. Yang kedua adalah hidrokarbon alifatik tidak jenuh, atau dengan rantai C ada ikatan rangkap. Bisa rangkap 2, bisa rangkap 3. Sedangkan senyawa hidrokarbon siklik, ini nanti akan dipelajari kelas 12, dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama senyawa aromatik, dan yang kedua senyawa alisiklik. Ciri aromatik itu seperti apa? Nanti kita akan lihat contohnya, begitu juga yang alisiklik. Nah, senyawa hidrokarbon alifatik jenuh atau rantai terbuka dengan ikatan tunggal, itu yang nanti kita akan bahas pada subtema lebih kecil lagi, yakni alkana. Sedangkan yang alifatik tidak jenuh sudah saya sampaikan, ada ikatan rangkap 2, ada ikatan rangkap 3, yang ikatan rangkap 2 namanya golongannya itu alkena, rangkap 3 alkona. Nah, di kelas 11 ini nanti kita akan fokus pada pendalaman alkana, alkena, dan alkuna seperti yang sudah saya sampaikan pada poin-poin sebelumnya. Sedangkan aromatik dan alisiklik itu akan dilanjutkan di kelas 12. Karena itu begitu penting pemahaman tentang alkana, alkena, dan alkuna. Oke. Contoh dari alkana, karena rantainya terbuka dan semuanya tunggal, saya ambilkan contoh senyawa alkana dengan jumlah atom C2, ini ikatannya tunggal, maka ini nanti akan kita bahas lebih lanjut, namanya adalah etana. Sedangkan yang untuk alkena, saya ambil contoh juga dengan jumlah atom C-nya 2, memiliki satu ikatan rangkap, ini ikatan rangkap, maka ini nanti juga kita akan bahas, namanya etena. Sedangkan untuk alkuna, saya juga ambilkan contoh yang jumlah atom C-nya 2, karena ikatan pada alkuna harus ada yang berikatan rangkap 3, maka ini namanya etuna. C-nya 2, C-nya 2, C-nya 2, jumlah atom C-nya jumlah atom H-nya berbeda,
ini ikatan tunggal, ini ana, etana, ikatan rangkap 2 ini ena, etena, ikatan rangkap 3 itu una, maka ini etuna. Ingat, berarti ana itu semuanya tunggal, ena harus ada ikatan rangkap 2, una harus ada ikatan rangkap 3. Sedangkan yang aromatik, kita belajar sedikit dulu untuk pengantar nanti kelas 12, itu contohnya adalah bensena. Bensena itu C-nya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ada ikatan rangkap, tunggal, rangkap, secara berselang-seling. Sedangkan contoh yang alisiklik, misalnya ini, rantai tertutupnya juga 6, tapi ini semuanya tunggal. Karena tunggal itu ana, maka ini tertutup siklik atau siklo, atom C-nya 6, maka ini sikloheksana. Jadi, ciri khas dari aromatik itu ada rantai C yang tertutup dan memiliki ikatan rangkap yang berselang-seling. Di luar itu, di luar aromatik yang termasuk siklik, maka masuk dalam kelompok alisiklik. Oke, mudah-mudahan mantap. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya memberikan beberapa contoh soal untuk memahami konsep tadi. Yang pertama, berdasarkan rantai karbonnya, kelompokkan senyawa hidrokarbon ini atau berikut ini ke dalam kelompok senyawa hidrokarbon alifatik jenuh, tambahkan bercabang atau tidak bercabang, senyawa hidrokarbon alifatik tidak jenuh, bercabang atau tidak bercabang, apakah termasuk senyawa alisiklik atau termasuk senyawa aromatik. Soal A, gambarnya seperti ini. Sudah saya bantu dengan kotak dan lingkaran. Soal yang B, soal C, dan soal D. Nah, jawabnya gimana? Kalau melihat gambar ini ada rantai karbon C, 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 C. Di luar rantai karbon yang utama ini ada C yang lain, maka ini termasuk rantai C-nya terbuka, ikatan semuanya tunggal berarti jenuh, ini ada cabang. Maka kesimpulan kita termasuk senyawa hidrokarbon alifatik, berarti rantai karbonnya terbuka, jenuh berarti ikatannya tunggal, karena ada cabang maka ini bercabang. Atau saya tulis, karena rantai C-nya terbuka dan semua ikatan antar C-nya tunggal. Ada cabangnya. Oke. Yang kedua, kalau melihat rantai C-nya 1, 2, 3, ini terbuka. Oke, terbuka berarti alifatik. Karena ada ikatan rangkap, maka ini tidak jenuh. Bercabang tidak bercabang, karena dalam rantai atom C ini tidak ada yang lain, maka ini tidak bercabang. Atau kita tuliskan termasuk senyawa hidrokarbon alifatik, sekali lagi terbuka, tidak jenuh karena ada ikatan rangkap, tidak bercabang, ya karena rantai atom C-nya terbuka dan terdapat ikatan rangkap 2. Oke. Yang C, kalau melihat gambar ini saya kira seperti contoh yang ada sebelumnya, ini C, 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 C. Rantainya tertutup atau melingkar. Tidak ada ikatan rangkap dan tunggal yang berselang-seling itu tidak ada. Karena dia termasuk senyawa alisiklik. Nah, ini termasuk senyawa hidrokarbon alisiklik. Jenuh, kenapa jenuh? Karena semuanya ikatan tunggal dan tidak ada cabang. Atau karena rantai atom C-nya tertutup, siklik, melingkar boleh,
dan semua ikatan atom C-nya itu tunggal. Yang nomor D, nah, kalau melihat ikatan ini, jadi di setiap ujung ini sebenarnya melukiskan atau tempat keberadaan atom C. Jadi atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada ikatan rangkap, ini tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Oh, dalam rantai C yang melingkar atau sikliknya ini ada ikatan rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal berselang-seling, maka ini termasuk senyawa aromatik. Alasannya jelas, karena rantai atom karbonnya tertutup atau ada yang mengatakan melingkar dan terdapat ikatan rangkap tunggal berselang-seling. Oke, itu yang mau saya sampaikan tentang pengelompokan senyawa hidrokarbon. Terima kasih. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Belajar kimia itu ibarat membuat kue lapis. Kalian tahu kue lapis? Berarti kita harus mampu merakit berbagai kajian ilmu yang telah dipelajari dan menyusunnya menjadi suatu konsep yang tanda kutip enak dan menarik, dan pada waktunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Oke, setuju? Terima kasih.